Untungnya menang. Ya, akhirnya Kalau kalah kan nyesek ya yang nonton di situ nyesek kan di lagi ya. stadion. Skornya Korea itu berpindah ke skornya Jepang hari ini. Waduh, jangan bang. Sedih nanti saya. Walaupun saya juga menjagokan Jepang sebagai kuda hitam. Ya, Ya kan? ya. Ya, selamat datang kembali Back Paslicious. Kita kembali bertemu di dalam pembahasan sepak bola. Kali ini saya biasa ditemenin oleh Bung Tio. Terima kasih Bang Bebe. Oke, Bung Tio. Gimana Bang? Ini udah hari keberapa nih? Piala Dunia Gelaran 3. Piala. 3. Nah, Dari itu Jumat kan? dari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Pak. Ya. Dan pertandingan terakhir itu antara Australia tadi Lawan Turki. dengan Turki. Iya. Ya, dengan terakhir kedua-duanya dimenang oleh Australia. Iya, 2-0. Nah, itu di luar prediksi atau memang udah dilihat kekuatan Australia sebelumnya? Justru ini di luar prediksi ya Bang. Kembali lagi ini dari sekian beberapa pertandingan yang udah dijalankan di Piala Dunia ya. Ya. Melihat Australia menang lawan Turki itu jujur saya kaget. Oh, Justru saya mengharapkan Turki malah menang karena kan di situ ada Hakan Çalhanoğlu, ya kan, ada Arda Güler, ada Burak Yildiz, ada dan lain-lain lah ya. Ya, betul. Sedangkan Australia ini kan sebenarnya lawan timnas Indonesia beberapa waktu lalu, ya kan, dengan sempat kesulitan melawan Indonesia, betul. ya kan. Tapi faktanya Australia mengejutkan banyak pihak, menang 2-0, gitu loh. Itu di luar prediksi lah. Sekali ya. Ya. Oke. Dan berarti ada kans besar juga nih di grupnya Australia. Ya, di grup Australia. Kalau saya lihat tuh tadi di grup D. Oh, di grup D ya. Dia satu grup sama AS dan Paraguay. Wah, AS kuat. AS menang kemarin 4-1 kan. 4-1 melawan Paraguay. Ini mau nggak mau kalau Turki mau lolos, dia harus ngincer peringkat 3 terbaik atau runner up. Ya, gitu. Dia harus menang lawan Paraguay. Harus menang lawan Paraguay sama AS. Ya, pasti. Ya, itu. Ya. Ya, kita jangan berbicara ke Piala Dunia dulu nih. Yang break, kita lompat mengenai under 19. Oh ya, karena setelah kemelut terakhir di menit 90 plus lah ya, kalau salah itu kemarin itu, akhirnya dianggap parnya itu onside, bukan offside. Oh iya. Kan? Jadi pas padahal kalau ngelihatnya sih sangat tipis ya. Sangat tipis itu. Tapi karena dibilang itu onside, akhirnya disahkan golnya. Sebenarnya kan itu kan semifinal ya, nyesek juga sih. Kalah sudah menjelang menit terakhir walaupun tadi perpanjangan waktu kan. Betul. Dan melihat sebenarnya permainan kita lawan Australia kemarin nggak jelek-jelek juga lah. Enggak. Tapi ya memang belum jodohnya Novarianto dan kawan-kawan. Dan Garuda Muda ya kita harus puas juara 3 Bang. Jadi menang lawan Kamboja lawan Gazani itu 1-0 kan. 1-0 ya. Ya, untungnya menang. Ya, akhirnya kalau kalah kan nyesek ya yang nonton di situ kan di stadion utama Madia Sumatera Utara ya. Itu kan di Medan. Betul. Ya paling tidak ada obat walaupun ke peringkat 3 ya. Betul. Ya. Ya sebenarnya sih kalau dilihat nggak usah disesali juga gitu. Benar. Karena sepak bola memang udah pasti hitungan terakhirnya itu ya kalau nggak menang ya kalah. Pasti. Itu kan. Walaupun di menit-menit terakhir dianggap ini kontradiksi nih. Kalau kompetisi pasti kalau ibaratnya cup pasti ada kalah menang. Beda sama liga. Kalah menang imbang kan. Itu aja sih. Kalau ini ya kalau emang kalah nyesek ya udah pasti itu. Ya apalagi udah nggak nggak di grup kan. Kita mapi dulu ya Back Paslicious ya. Ya, artinya kita udah punya talenta muda yang bisa diharapkan lah ya. Kalau di situ kita ada siapa? Evandra gitu kan ya. Evandra, ada Akan Kakak, ya kan, Tio Becker, betul, Ricardo Tio, Ricardo Tio ya, masuk ya? Ketuaan Bang. Oh, saya pikir dia, jadi central back-nya itu apa? Birmingham. Jauh banget.
Oh, bukan ya? Bukan. Bukan. Timnas Ya. Uganda, Bang. Oh, timnas Uganda. Ya, kita kembali jam ke FIFA. Ya, 2026 ini kita lihat kemarin kita udah membicarakan bahwa ada kans-kans yang akan memasuki fase-fase grup akhir lah itu. Kalau kemarin kan ada 4 ya, dari Bung Tio mengatakan bahwa ada Belanda, ada Spanyol, kemudian Kroasia Portugal. Ya, dan Portugal ya. Ya. Ya, kalau saya kemarin udah memastikan Prancis, kemudian Brazil, Spanyol. Dan Brazil tadi pagi bis ditani sama Maroko. Itu 1-1. Saya itu, tapi memang kekuatan Maroko juga jangan dianggap enteng. Tapi jujur aja tadi saya melihat permainan Brazil ya, nonton tuh sangat di bawah standar gitu. Ya, tidak biasanya ya. Iya, nggak biasanya. Dan saya melihat bukan tipikalnya Samba malah ya. Iya, dan saya melihat kemarin tadi itu underperform lah Brazil. Untung imbang. Karena permainan Maroko bagus. Saya kan udah pernah bilang kan dari episode pertama ini kan, bahwa Maroko bisa jadi kuda hitam, salah satu kan. Kuda hitam selain Norwegia, Jepang, ya kan. Ini bisa jadi kuda hitam ini Maroko karena memang makin kesini Maroko makin bagus gitu. Iya, betul. Dan surplus pemain bagus kan. Iya, benar. Apalagi kemarin tadi pagi golnya Maroko kan pasisnya Ibrahim Diaz keren itu. Itu bagus itu. Itu memang udah pemain-pemain kelas ya. Iya. Yang tercipta dan banyak pemain di mana-mana itu di liga-liga Eropa itu kan. Benar. Jadi ya wajar saja kalau misalnya Brazil juga kewalahan gitu. Iya. Dan ini merupakan satu, kalau dibilang kemunduran ya bisa jadi ya, karena di fase pertandingan awal bisa ditahan imbang oleh Maroko untuk Brazil. Padahal ya termasuk saya kan sebenarnya juga menjagokan bagaimana dia bisa akan menuju fase. Kalau saya sih nggak kaget juga ya Brazil ditahan Maroko, karena melihat 4-5 tahun belakangan ini sepak bola Maroko melejit lah, melesat pesat. Contoh kayak 2022 kemarin kan peringkat 4 kan. Ya, betul. Apes lah. Masuk semifinal. Ya, makanya saya menjagokan kuda hitam ya Maroko bisa masuk. Ketika menahan imbang Brasil ya saya udah nggak kaget. Karena memang komposisi kedalaman skuadnya bagus gitu. Berimbang lah. Nggak terlalu jomplang lah. Udah sangat meningkat lah ya pokoknya. Betul Bang. Proyeksi timnas mereka ya. Nah, kalau dari pertandingan Jepang bagaimana? Jepang lawan Belanda nanti malam setelah Jerman Curacao. Saya melihat Belanda nggak kalah, udah bagus lawan Jepang. Jujur saya khawatir juga nih sebagai fans Belanda sejak tahun 98 melihat Jepang makin ngeri ini. Dia kan punya blueprint lah. Blueprint. Bahkan dia bilang tahun 2048 itu targetnya juara Piala Dunia. Jadi kan jelas tuh. Beda sama PSSI, kalau kita sentil PSSI ya. JFI ini memang benar-benar sangat benar-benar sangat membuat program yang sangat bagus untuk timnasnya sendiri gitu. Dan konsisten untuk mengekspor pemain ya. Wah. Ya, gila-gilaan kan. Tapi sayangnya ini Wataru Endo cedera Bang. Ya tapi biar bagaimanapun nggak ada Endo pun Jepang masih oke. Iya. Itu talenta muda, sangat talenta muda. Iya benar. Dan kalau kita lihat perkembangan Jepang seperti itu emang nggak kaget sih kita. Karena kemarin kita juga sempat bertemu di AFC kan. Gimana Indonesia bertemu Jepang pada saat itu, kewalahannya minta ampun kan. Jadi nanti itu pertandingan adalah Jerman Curacao. Jam 12 malam waktu Indonesia. Setelahnya baru habis itu Jepang Belanda itu grup F. Kalau Jerman Curacao itu grup E. Habis itu lanjut ke grup E lagi, Pantai Gading Ekuador. Terus jam 9-nya Swedia Tunisia di grup F. Grup H-nya nanti besok jam 11 Spanyol lawan Tanjung Verde. Kita jangan ngomongin Spanyol ke Tanjung Verde dulu. Kita ngomongin kira-kira Jepang bertemu Belanda gimana nih? Saya melihat dengan Belanda yang sekarang nih, yang saat ini, ya. Saya melihat dari beberapa penampilan Belanda belakangan sebelum Piala Dunia, uji coba agak-agak mengkhawatirkan.
Tapi kemarin saya melihat pengamat ekonom dari The Economist asal Jerman yang diprediksi 3 kali Piala Dunia betul-turut betul tuh dari 2014, 2018, 2022. Ya ini 3 kali Piala Dunia betul-turut. Yeah. Itu selalu benar. Nah kali ini dia memprediksi terkait Belanda juara, meskipun indikatornya tidak stabil, tidak nyambung dengan apa yang hubungan di sepak bola. Tapi bagaimanapun 3 kali dengan prediksi tepat, ya semoga aja berharap ini yang keempat kalinya prediksi ekonomi itu benar. Gitu. Karena saya melihat, saya masih optimis lah Belanda. Sejelek-jeleknya, saya pernah update status di Facebook beberapa hari lalu. Belanda sejelek-jeleknya masuk perempat final. Semifinal itu udah bagus, final bahkan juara bonus. Udah itu aja. Kalau saya sih targetnya perempat final ya. Maksudnya saya memprediksi Belanda masuk perempat final. Berharapnya ya. Tapi nggak tahu nih, melihat Jepang ini setidaknya bagi saya tahan imbang aja udah bagus. Tahan imbang aja bagus. Karena melihat Jepang ngeri bang, sumpah. Brazil aja kalah loh sekarang sama Jepang. Betul. Gila loh itu. Gila-gilaan ya. Itu gila loh. Padahal Brazil udah dilatih sama Ancelotti. Aneh. Gitu loh. Bung Tio lebih pegang mana? Belanda atau Jepang? Ya abang nggak usah tanya lah. Kali itu saya masih Belanda. Tapi kalau soal subjektivitas saya tetap dukung Belanda menang. Tapi kalau objektif, feeling saya sih imbang. Kalaupun ini paling Belanda menang tipis lah. Gitu. Saya tetap megangnya Jepang nih, karena memang ini satu-satunya perwakilan Asia ya, walaupun sekarang ada Korea ya, Korea juga menang loh kemarin lawan Ceko. Ya, 2-1 Asia semua menang loh, kecuali Qatar tadi. Betul. Ya, jangan ngeri, jangan dianggap remeh nih negara-negara Asia. Saya prediksinya malah skornya Korea itu berpindah ke skornya Jepang hari. Waduh, sedih nanti saya. Walaupun saya juga menjagokan Jepang sebagai kuda hitam, tapi saya melihat gini, hasil main Piala Dunia yang udah beberapa hari belakangan ini, 3 hari ini, melihat Korsel menang sama Ceko, CSKA ya kan, 2-1. Terus Meksiko menang 2-0, 2-1 sama Afrika Selatan. 2-0 ya, 2-0 ya, kalau nggak salah ya. Coba saya cek ulang. Lawan Afsal itu 2-0. Oh iya 2-0 Afsal 2-0. Terus Kanada lawan Bosnia 1-1. Satu sama ya. AS menang 4-1 Paraguay. Nah di grup B kan Qatar Swiss 1-1. Haiti hanya kalah 0-1 lawan Scotland. Ya betul. Yang tadi udah kita bahas Brazil lawan Maroko 1-1. Nah, melihat perkembangan negara-negara di Piala Dunia tuh, saya berharap harusnya nih Indonesia bisa masuk. Iya betul. Karena kan segrup Irak kan. Iya kayak kemarin. Betul. Sekelas Irak aja sebenarnya udah ketar-ketir lawannya. Iya. Ya. Ada kan kalau di Irak kan di grup Irak kan ada Norwegia kan. Iya betul. Ya bisa lah, tingkat 3 apa terbaik gitu. Ya tapi ya memang bukan waktunya gitu. Tetap kita kembali lagi udah bukan waktunya. Belum waktunya ya, belum waktunya ditambah ya begitulah. Ya kondisi terkait pengurusan PSSI kan jadi kita jadi lagi lolos. Betul. Padahal waktu kemarin udah pulang lolos tuh dibilang di atas 50% bang. Gitu loh bang. Ya federasi masih berbenah gitu ya, masih banyak PR yang harus dilakukan, yang jelas itu. Ya untuk timnas Spanyol yang akan bertemu dengan Tanjung Verde nih. Tanjung Verde juga lumayan sih kalau ngelihat permainannya, tapi tidak sekuat tim-tim Eropa yang ada. Tanjung Verde itu kan jatuhnya dia ini ya Afrika setahu saya. Iya masuknya kan Afrika. Kalau melihat komposisi tim sih Spanyol bakal menang mudah ya. Sama hanya Jerman nanti bisa menang lawan Curacao nih. Ya kan, karena kalau nggak menang mudah ya berarti ada yang salah antara manajerialnya pelatih dengan mental pemain. Itu aja sih kalau saya lihat. Curacao itu bekas yang pernah dilatih sama temennya SpongeBob. Iya. Waktu dilatih sama temennya SpongeBob si Patrick nggak lolos tuh Curacao, tapi giliran ini lolos ya. Iya. Oh itu. Si Patrick pindah ke Suriname nggak lolos juga. Bawa sial kan Kluivert ini. Emang cocoknya jadi pemain doang dia ini. Sama main judi.
Iya, sempat isunya gitu ya, kasus judol juga dia ya. Bukan judol Bang, kayaknya judi Judol bola ya. ya. Judi bola ya. Iya. Oke. Judol ya, bener-bener Judol ya, judol kenanya ya. Ya, judol. Ya, kena judol ya. Oke. Ya, kembali lagi Bung Tio. Kalau dari benua-benua Eropa dan Asia termasuk Afrika, kalau Amerika sendirian ya sana aja. Ya, walaupun ada Meksiko ya. Meksiko, Kanada. Ya, Kanada gitu. Dan Kanada baru nih ya, baru unjuk gigi lah dia. Nah itu kans dari benua Asia kira-kira gimana? Ya termasuk Asia Timur lah. Kalau saya melihat komposisinya macam kayak Irak, Qatar ya kan. Ya. Arab Saudi kayaknya berat sih untuk lolos ke babak. Walaupun Qatar bisa nahan imbang. Ya mungkin itu sebenarnya kayak Qatar tadi lawan Swiss tuh sebenarnya melihat dari jumlah serangan yang dan dikuasai sama Swiss, sebenarnya Swiss layak menang, tapi ya mungkin keberuntungan lagi. Balik lagi sepak bola itu ya mau sejago apapun, mau sehebat apapun mental, kalau nggak ada keberuntungan tetap lagi ya. Makanya saya suka ketawa aja ada orang, menang hoki. Ya. Kalau nggak hoki ya kalah. Pasti. Itu aja kan. Begitu. Ya sekarang gini, emang hoki bisa dilatih kan enggak? Yang bisa dilatih kan mental, fisik, skill ya kan. Nah, kalau hoki gimana coba? Nggak bisa. Ya sekarang sejago-jagonya tim lo ya misalnya atau apa. Sehebat-hebatnya apa pemain bintang. Kalau nggak ada hokinya ya susah lah. Benar. Mau kena tiang, emang kalau kena tiang emang dianggap hoki kan nggak apes jatuhnya. Aduh kena tiang. Pada seringnya, waduh itu nggak ada Dewi Fortuna. Terus abis itu bilang menangnya penalti. Emang gampang menang penalti. Penalti emang harus bisa orang yang sejago mungkin bisa langsung masuk nggak juga ya mental kan. Siapa sih yang nggak pernah gagal penalti? Ronaldo. Yang nggak usah Ronaldo dia legenda dulu Maradona siapa kan pernah nggak pernah gagal? Pasti pernah. Pasti ada failnya. Sama aja kayak orang meledek kiper blunder. Siapa sih kiper manapun hebat apa sih yang nggak pernah? Pasti pernah. Pasti ada. Sekelas Buffon pernah. Ya, you name it lah. Siapa sebutin aja. Mulai dari zaman Dinozo, Levi Asin apa pasti mungkin nggak dikomentasikan atau apa keterbatasan waktu teknologi. Pasti ada. Pasti ada. Ya kayak gitu aja. Maksudku jangan melihat tim menang. Wah, karena dia hoki. Ya justru karena hoki dia bisa juara. Gitu. Bisa menang, bisa gitu. Terus oke, kalau kita cuma ngandelin hoki terus tim lu juara, ya udah, memang begitu, udah saatnya gitu, udah ada namanya rezeki. Jadi bukan berarti, ini pemainnya semuanya udah full pemain Eropa nih, gitu. Harusnya menang. Dulu waktu saya masih di bawah 30-an atau di bawah 25 ya, suka kesel ya. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga ya, saya dulu berargumen, cuma menang hoki, menang penalti. Tapi makin kesini makin dewasa, ya iya kalau ini ya hapus aja penalti ya kan nanti ya kan emang gampang ya kan. Terus atau kedua adalah menang hoki ya, kalau apes ya nggak bakal menang lah. Tuh saya bilang gampang gitu aja. Maksudnya berpikirnya secara simpel aja Bang, nggak usah ribet. Ya nggak? Ya contoh gitu aja. Terus kenapa kayak kemarin misalnya kayak Jepang bisa ngalahin siapa klub negara hebat. Ya karena memang dia pertama mental ada, skill ada, baru hoki. Ya, 3 itu aja udah. Dan progres pembinaan jangan lupa. Progres pembinaan. Ya benar sih. Kalau itu kan jangka panjang memang. Iya. Beda sama di sini. Kalau saya melihat gini. Di sini di mana maksudnya? Di Indonesia, Bang. Maksudnya di Konoha. Maksud saya gini, kalau mau peluang Asia, saya menjagokan Jepang, Korea sama Uzbek. Udah pasti itu 3. Kalau kayak Qatar, Australia emang bikin kejutan tadi. Terus Qatar, Australia, Arab Saudi, saya mikir sama Irak itu kayaknya masih agak belum. Ya, tapi kalau Uzbek saya kira itu gila ya Uzbek kalau lihat. Uzbek apa pesat sekali itu perubahan. Ada Kuzanov kan yang pemain Manchester City, ada Sonur Rodov yang dulu pemain AS Roma. Ya kita lihat dilatih sama Fabio Cannavaro. Jadi saya
sebelumnya tadinya kan dilatih sama Timo Kapatse yang mau jadi pelatih timnas, ternyata nggak jadi. Ya kita lihat aja ini. Tapi saya melihat itu kalau Asia. Kalau Afrika saya justru melihat siapa ya sekarang Afrika ya? Tunisia, Tanjung Verde. Oh, Senegal paling Senegal yang satu grup sama Prancis. Prancis Prancis dong. Prancis, Senegal, Norway sama Irak Norway sama Irak. Ya, itu paling juga Senegal. Soalnya kan kayak Ghana lah, Ghana masih oke. Tunisia saya kira enggak. Soalnya kan Afrika ini kan nggak ada Kamerun, nggak ada Nigeria. Betul. Absel kemarin habis dikalahin. Iya, betul. Ya kan. Oh, Pantai Gading sama Senegal saya menjagokan. Wah, itu juga. Pantai Gading sama Senegal ya itu. Itu Pantai Gading. Iya. Kalau Absel sama Senegal sih, saya masih megang Senegal. Ya jelas banget. Harusnya dia juara Copa Piala Afrika. Cabut gagal. Wah, kali ini loh sumpah saya ini aneh CAF ya. Konfederasinya Afrika CAF itu kan. Aneh kok bisa berubah. Kenapa gitu kan? Gitu. Gila ya itu ya. Nah, kalau di Eropa, nah ini karena kekuatan liga dunia itu banyak di Eropa juga. Tapi saya juga gini bang, kalau terkait Piala Dunia negara ya ada bilang semua kalau liganya baik timnya pasti baik. Belum tentu. Ada loh pengamat yang atau wartawan senior ngomong begitu. Kalau liganya baik belum tentu. Emang Inggris kurang baik apa liganya? Betul. Ya kan? Ya. Belanda emang liganya bagus kan, pas-pasan. Timnas tapinya oke lah. Terus kayak Brazil emang gimana ya kan? Terus kayak Spanyol inilah anomali lah. Maksudnya masih oke. Timnya saya bagus, klubnya bagus, liganya bagus. Contoh kayak kayak Turki. Liganya kan biasa aja, timnasnya oke, tapi ya kan. Terus kayak Uzbekistan emang liganya ini sebenarnya standar aja sebenarnya. Kayak Jepang oke. Arab Saudi emang bagus liganya. Liganya pemain bintang, tapi timnasnya bagaimana? Ya kan, nggak semua disamaratakan gitu loh bang. Jadi kita harus melihat kalau khusus benua Eropa saya udah pasti menjagokan Belanda, ya kan. Kalau objektivitas saya pasti Portugal, Spanyol lah, gitu. Paling tiga negara itu. Kalau Eropa kalau Amerika Tengah, Amerika Selatan, saya masih melihat US. saya masih melihat ini Brasil sih, tetap masih Brasil. Gitu. Meksiko nggak jadi kuda hitamnya Amerika nggak kira-kira benua Amerika? Ya paling masuk 16 besar apa 32 besar lah. Gitu masih oke lah ya. Chicharito masih main ya? Kayaknya udah enggak deh. Udah enggak ya? Udah enggak kayaknya. Oke. Yang main kan Santiago Gimenez tuh pemain AC Milan sama Raul Jimenez. Raul Jimenez yang dulu kemarin ngegolin dulu dia kemarin. Ya kita lihat aja nanti. Tapi saya masih melihat ya antara Brazil dan Argentina sih. Brazil Argentina. Kalau masih bisa buat ini. Argentina yakin bisa maju lagi? Kayaknya enggak sih bang. Maksudnya kalaupun mau masuk ya paling mentok semifinal atau perempat final lah. Sama nggak beda jauh sama Belanda. Tapi saya melihat kali ini harusnya Belanda sih bisa juara ya. Berharapnya begitu karena dulu 2010 udah mau juara, Robben kasih lagi main bagus, udah gitu De Jong nendang, Xabi Alonso yang saya bilang waduh, apes ada aja gitu. Ada aja kan? Ada aja sialnya kayak Indonesia. Baliknya lagi mana tadi? Baliknya lagi? Iya. Ke Dewi Fortuna tadi Dewi Fortuna ya kan? Dewi Fortuna. Iya, jadi sepak bola jangan diprediksikan pada saat kita melihat wah ini negara bagus atau liganya bagus ya. Tapi kalau pemainnya bagus pada saat bertanding dengan pemain yang biasa saja pun kadang-kadang suka ya berantakan. Jerman aja nih ya, Jerman liganya Bundesliga. Ya, ini nggak usah deh Prancis. Oke, Prancis. Liga emang bagus. Ya, biasa aja cuman karena kebantu Paris Saint-Germain sama Lille, Lyon lah. Iya. Tapi timnasnya Prancis bagus.
Iya. Belanda, Jerman juga gitu. Iya, Contoh, betul. pemain Jerman sekarang timnasnya biasa aja. Iya, betul. Nggak kayak zaman dulu waktu juara Piala Dunia 2014 iya, betul, gitu. Iya, betul. Itu loh, Bang. Iya. Ya kalau dilihat sekarang bahwa kalau memang kekuatan dari masing-masing benua itu sudah kelihatan lah yang diprediksi yang bakal masuk ke dalam ya per 16 ataupun 8 besar. Ya saya balik mungkin ada dua dari masing-masing benua itu bisa memperoleh itu ya. Bahkan Eropa bisa lebih dari 2. Ya, betul. Kan. Tapi kita lihat lah. Saya sih berharapnya gini, Jepang, Korsel dan Uzbek bisa berbuat lebih jauh lah untuk membanggakan Asia sebenarnya. Ya, Pak. Tapi jujur aja Bang, Piala Dunia 2026 kali ini ya kurang se-hype waktu zaman di Rusia 2018. Mungkin gini, karena penyelenggaraan kali ya. Nah, kalau saya begini melihat karena konflik ada geopolitik juga ya. Geopolitik juga. Saya melihat memang nih ya Donald Trump ini emang ngehe ya Bang ya. Tapi ya gimana ya? Jadi kurang hype. Biasanya kan di Indonesia beberapa bulan sebelumnya kan rame. Udah. Kalau sekarang kayak kurang gitu. Iya, padahal jam tayangnya juga masih oke. Iya, betul. Oke kalau orang masih jam 3 pagi apa. Tapi kan ada yang jam 11 pagi, ada yang jam 9 pagi kan ya sambil nyuri-nyuri di kantor atau di jalan nonton bola. Dan sekarang orang kayaknya biasa aja gitu. Jadi dan mungkin terkait hak siar juga mungkin kritik buat TVRI adalah kan nggak bisa pakai nonton di webnya kan. Jadi harus pakai STB apa tuh yang itu kayak gitu kan. Sekarang kan era digital ya. Kalau nggak bisa live stream susah juga Bang. Iya, padahal udah ada aplikasinya loh. Ada TVRI. Iya, kalau saya sih mending kayak aplikasi video beli, tapi bisa nonton di mana aja gitu, di handphone apa kan kalau harus beli TV apa kan orang indeks ekonomi malas Bang. Betul. Masa harus beli alat dulu gitu? Iya, betul. Udah di zaman digital ya. Jadi saya melihat hype-nya Piala Dunia 2026 ini agak kurang sih. Betul. Beda sama kayak zaman 2010, 2002, zaman saya kayak masih SMP 2002 tuh Jepang Korea. Sebulan sebelum dilakukan orang-orang udah pada jangan ke sebulan Bang, 2 bulan. Iya, dulu zaman di jauh sekali ya. Iya, udah gencar dan sebagainya. Jual pernak-pernik. Iya, ini aja aku nggak ada tuh. Aku nggak tahu loh logo Piala Dunia 2026 tuh apa. Iya, kalau dulu kan saya ingatnya cuma dari dulu ya ingatnya Atok Nikas kan 2002. Betul. Saya PP punya sampai di pasar aja kayaknya nggak ada tuh ya. Nggak ada Bang. Ya. Iya, jadi ikon Piala Dunia yang sekarang apa ini? Tapi tahu nggak Bang, kaos, jersey. Fun fact-nya sekarang adalah Piala Dunia 2026 di Meksiko, di guru-guru memprotes terkait itu Piala Dunia karena daripada dananya besar-besaran buat Piala Dunia mending buat pendidikan. Benar. Gitu sih Bang. Jadi karena memang ada beberapa faktor juga ya. Konflik geopolitik dan ya memang ya semoga aja next 4 tahun ke depan jadi ya bisa dong kita mengajukan. Ya kayaknya udah enggak deh. 2030 udah ada deh negara mana gitu saya lupa. Bukannya masih ini ya? Masih udah ini. 2030 di mana ya? Arab Saudi. Arab. Balik lagi Arab ke Saudi sana. Kalau nggak salah. 2030 di balik Arab Saudi ke 2034 gitu. Timur Tengah. Waduh, Timur Tengah lagi ya. Biasa uang Bang. Ya. Money lagi ya. Ya udahlah. Yang penting semoga aja tim Asia banyak yang akan mewakili mewakili dari benua Asia ya. Terutama Jepang, Korsel, Uzbek ya. Bung Tio, kita akan lanjutkan mungkin di episode selanjutnya. Oke Bang. Dengan cerita-cerita sepak bola yang lebih. Ya kita bakal besok lanjutin terkait hasil-hasil Belanda Jepang yang lain belum ini kan masih berlanjut lah. Oke Bang. Bisa sampai final ya? Bisa, amin. Oke. Back Pass Lesius ya, kita akan berjumpa lagi di next episode dengan cerita-cerita sepak bola yang lebih menarik lagi dengan kupasan-kupasan, prediksi ataupun analisis dan mungkin bisa jadi ada bintang tamu yang lainnya. Amin. Ya, kita berjumpa lagi.
dalam Back Pass. Terima kasih.